Aku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang Kami menghormati kehadiran Tuhan Yesus, menghormati kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti terjadi mujizat ibadah ini Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji-pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan duduk memberkati kami dengan firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang baik Tuhan, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Tidak ada lagi kuasa-kuasa lain selain kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah kami, supaya ibadah pagi ini ibadah yang berkenan dan diberkati Tuhan. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, bahkan urapi kami semua yang ada di dalam ruangan gereja ini. Malaikat Tuhan berpasukan, pagari tempat ini Tuhan Yesus. Ada kemenangan, kebebasan, ada jawaban dari setiap pergumulan kami yang ada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ke Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang dengan perkataan haleluya saudara. Ya, itu bahasa surgawi saudara. Haleluya artinya puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik, yang menghantar kita ada di dalam rumah Tuhan yang kudus untuk kita beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang melalui Ketua Mes Daerah Sulawesi Selatan mengizinkan saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari. Saya baru pertama kali ada di tempat ini, dan saya juga baru pertama kali ada di Kota Makassar. Saya seringkali lewat cuma transit saudara, ya, di bandara lewat, jadi tidak pernah saya ada di Kota Makassar saudara. Jadi kemarin saya tiba dengan kapal laut saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara saya saudara. Ya, saya pikir saya dijemput dengan Ketua Mes Daerah, ternyata terlambat. Sempat juga saya deg-degan ini mau nginep di mana ini. Tapi kalau GPD kan banyak tempat saudara. Dan puji Tuhan saya dijemput walaupun sudah malam, dan saya boleh bertemu dengan Ketua Mes Daerah, dan beliau katakan nanti hari Minggu melayani di Bendahara Majelis Daerah Sulawesi Selatan. Ya, jadi saudara, saya ingin perkenalkan diri saya dulu saudara, supaya kita bukan lebih akrab saudara, karena jarang-jarang juga ketemu saudara. Nanti orang katakan so akrab pula saudara kan. Tapi kita memang harus saling mengenal saudara. Jadi saya punya pelayanan di Kalimantan Utara saudara, di Pulau Bunyu saudara. Kalau saudara pernah dengar Pulau Bunyu, itu satu pulau kecil saudara dari Kalimantan, dari Tarakan.
saya harus menyeberang 1 jam lagi ke tempat pelayanan kami, namanya Pulau Bunyu, ya, satu kecamatan yang tersendiri. Saya hampir 19 tahun ada di Pulau Bunyu. Setelah saya sekian 15 tahun lebih saya mendampingi orang tua saya di Kota Tarakan. Kemudian saya dipindahkan ke Pulau Bunyu. Sampai hari ini saudara, saya merasakan mujizat Tuhan berlaku bagi hidup kami, karena pulau yang kami layani saudara, itu medannya cukup luar biasa saudara. Ya, ombaknya luar biasa karena kami harus melintasi laut lepas saudara. Jadi kalau cuma ombak 2-3 meter, itu orang Manado bilang itu geli saudara. Nggak ada takutnya kami karena sudah biasa. Ya, pernah speed kami itu saudara, masuk di dalam air, keluar lagi saudara. Itu kalau nggak keluar itu tembusnya di Filipina saudara. Tapi Tuhan izinkan masih saudara. Ya, saya punya satu istri saudara, hamba Tuhan juga. Saya punya 3 orang anak. Yang satu kerja di Pulau Bunyu saudara, 2 di Pulau Bunyu, yang terakhir cewek sekarang dia praktek di Bekasi, tingkat 2 di Bekasi, menyelesaikan STT IKAT di Jakarta. Dia bantu-bantu pelayanan di GPD Anugerah Bekasi. Ya, saya anak pionir saudara. Orang tua saya ada di Kalimantan Timur Utara itu tahun 50. Ada di Kalimantan, ada di Tarakan tahun 59. Jadi saya lahir di Kalimantan Timur Utara tahun 67 saudara. Jadi saya tahu saudara bagaimana kerasnya hidup di Kalimantan. Ya, semua karena anugerah Tuhan saudara. Saya jadi seorang hamba Tuhan juga karena anugerah Tuhan. Karena saya senang dengan ayat Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, banyak mujizat yang kami alami dalam kami melayani Tuhan. Ya, seharusnya kalau saya melihat kondisi orang tua saya di tahun 60-an saudara, nggak perlu saya jadi seorang gembala saudara. Tetapi ternyata yang paling indah waktu kita melayani Tuhan saudara. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Bidang apapun saudara. Ya, kami kebetulan sebagai gembala, ya kami sebagai gembala saudara, dan seterusnya. Jadi saudara, saya ada di Makassar. Sebenarnya saya akan mengikuti satu acara di Makassar, cuma satu dan lain hal, ya saya membatalkan. Jadi hari Selasa saya akan ke Toraja. Saya tidak pernah ke Toraja, jadi nanti hari Selasa saya ke Toraja. Mungkin minggu depan saya ke Palu, ikut darat saudara. Nanti dari Palu saya ke Manado, karena saya ada urusan di Bitung. Jadi cukup melelahkan perjalanan ini saudara. Ya, tapi saya percaya bersama Yesus saya lakukan perkara-perkara luar biasa saudara. Ya, saudara, saya ini bukan promosi. Saya kuat berjalan saudara. Padahal saya ini pasang 1 ring saudara. Saya sudah 1 ring tahun 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Ya, itu 1 ring. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan cukup 1 ring saudara. Supaya saya tahu bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan saudara. Ya, jadi saya jalan, puji Tuhan, saya tidak capek saudara. Karena memang saya jaga makan saudara. Jadi jaga makan, jadi fisik saya, ya puji Tuhan. Ya, saya ada diskusi tadi malam dengan Bapak Ketua MD Sulawesi Selatan. Ya, beliau juga pernah operasi di sini. Ya, semua karena anugerah Tuhan saudara. Ya, kita ada pagi hari ini. Jadi itu yang saya sampaikan saudara. Jadi tolong doakan nanti hari Selasa saya akan ke Tanah Toraja, karena jemaat saya saudara, saya melayani Tuhan di Kalimantan Utara sejak tahun 1990. Saya tamatan dari Jember Bible College,
Tahun 88 saya masuk angkatan pertama di Jember GBC yang dibuka oleh pendeta almarhum Soriton. Itu saya mahasiswa pertama kami, saudara. Jadi tahun 1990 saya gembala. Kalau saudara tahu Nunukan, saudara, pasti saudara tahu Nunukan, perbatasan dengan Malaysia. Itu gembala GPD pertama saya, saudara, di tahun 90. Ya, saya jadi gembala. Dan sampai hari ini saya jadi gembala itu karena Tuhan. Ya, dan kami baru dimekarkan majlis daerahnya, jadi kami masih MD yang baru, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita semua bersatu tidak ada yang mustahil, saudara. Kita rebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jemaat yang saya layani, saudara, selama dari tahun 90 itu mayoritas orang Toraja, saudara. Tapi saya nggak pernah ke Toraja. Jadi ini ada peluang saya mau ke sana, saudara. Ya, mau ke Toraya, saudara. Jalan-jalan. Baik, saudara, itu perkenalan saya kepada jemaat Tuhan. Saya Pendeta Martinus Rumin dulu, saudara. Mulai di GPD Ebenezer Pulau Bunyu. Jadi pulaunya kecil, saudara. Tapi pulau yang punya landasan pesawat. Pulau yang punya pesawat, saudara, karena daerah kami daerah Pertamina, saudara. Baik, saudara, untuk menghemat waktu, saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saudara. Kita percaya, saudara, hadirnya kita pagi ini ya tidak sia-sia. Amin, saudara. Ya, Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Saudara, Allah menjawab setiap pergumulan kita bukan hanya pada waktu kita berdoa, saudara, tapi waktu kita dengar firman Tuhan, itulah jawaban dari setiap pergumulan kita, saudara. Pagi ini, saudara, saya akan berbicara dengan cepat, saudara. Ya, tema firman Tuhan pagi ini judulnya adalah bertumbuh dalam penderitaan, saudara. Saya percaya, saudara, kita semua sih punya penderitaan, saudara. Ya kan? Nggak ada yang bilang saya nggak ada penderitaan, Pak Pendeta, saya nggak ada masalah, saya nggak ada persoalan. Kita semua punya persoalan, kita semua punya penderitaan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh bertahan dalam penderitaan? Ya, saudara, ayat pokok kita buka dalam Filipi pertama ayat yang ke-29. Filipi pertama ayat yang ke-29. Ya, saudara yang punya tab Alkitab silakan, saudara. Saya sebenarnya lebih suka pakai Alkitab, saudara. Cuma karena saya bermasalah di mata, saudara. Ya, orang tua saya waktu meninggal, dia wariskan saya, saudara, satu pabrik besar, saudara, gula. Jadi saya punya penyakit diabetes, saudara. Jadi orang tua saya meninggal, saya dititipkan pabrik gula, saudara, oleh mama saya, saudara. Jadi saya kadang-kadang bermasalah dengan mata saya, saudara. Jadi saya harus pakai tab, saudara, supaya terang. Ya. Tapi kalau lihat doi tetap terang, saudara. Baik, saudara, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pertama ayat yang ke-29. Kalau tidak keberatan, saudara, untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri semua, saudara. Saudara, kita bisa baca bersama-sama ini, saudara. Ya, ada di belakang, saudara. Baca bersama-sama. Saya berharap, saudara bisa kalahkan suara saya. Setuju? Ini firman Tuhan, loh, saudara. Baca keras-keras, saudara. Iblis paling takut dengan firman Tuhan, saudara. Ya, apalagi orang yang melakukan firman Tuhan. Baca kencang-kencang, saudara. Seakan-akan tidak ada masalah dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan turun. Engkau pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Ya, saudara, dalam hitungan yang ketiga, baca banter-banter, kuat-kuat, saudara. Kan, tidak ada yang larang, saudara. Saya lihat di sini pakai pengenap suara, nggak apa-apa, saudara. Hajar saya, saudara. Ya, istilah orang bilang sekarang gaspol, saudara. Amin, saudara. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 2, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin, saudara.
lumayan juga saudara ya. Kita dikaruniakan bukan hanya percaya. Kalau berbicara percaya enak ngomong saudara ya, percaya kepada Yesus. Tapi dikatakan selanjutnya melainkan juga untuk menderita. Nah, menderita ini yang menjadi persoalan saudara. Saya percaya saudara, kalau hari ini saya tanya siapa yang mau menderita, nggak ada yang angkat tangan saudara. Tapi siapa yang mau percaya kepada Tuhan, kita pasti angkat tangan. Ya kan? Saya mau percaya kepada Tuhan. Tapi untuk menderita nanti dulu. Tetapi saudara, ini Alkitab katakan, tulisan daripada Paulus pada jemaat di Filipi, kamu dikaruniakan, kamu diberikan bukan cukup percaya kepada Tuhan, tapi harus menderita. Kita bukan cuma percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, Dia bisa mengadakan mujizat, bisa memberkati saya, tapi kita juga harus menderita. Saudara, bagaimana kita bisa menciptakan mujizat pertolongan Tuhan kalau kita tidak masuk dalam penderitaan? Masuk dulu dalam penderitaan. Saudara, Yesus juga harus menderita di atas kayu salib. Tapi waktu dia terima penderitaan tersebut, dia dibangkitkan, diberi kuasa, menang atas segala kematian dan sebagainya. Dia harus menderita dulu saudara. Jadi gak segampang yang kita pikirkan percaya Yesus, berkat Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Tapi kita harus melewati dulu penderitaan saudara. Ya, kalau di agama seberang saudara, mereka tidak menderita saudara. Mau berbuat dosa kah, berzina kah apa, kalau mati masuk surga. Surga mereka saudara, ya, dijemput dengan 70 bidadari. Nah, itu kan kata mereka, bukan kata saya saudara. Jadi mereka tidak masalah saudara, berbuat baik dan sebagainya. Yang penting bisa menyebut kalimat syahadat, surga. Kita nggak usah saudara mau terima tawaran mereka punya surga. Kita punya surga sendiri saudara. Surga kita berbicara tentang kekudusan, kemuliaan. Gak ada kawin mawin. Ini surga mereka. Tapi saudara, Alkitab katakan, Paulus katakan, bukan cuma percaya tapi menderita. Gak enak loh saudara menderita saudara. Saya umur 40 kena diabetes saudara. Sampai hari ini saudara, saya suntik insulin saudara. Jadi saya bawa tas itu saudara, tas saya itu apotek berjalan saudara. Bukan saudara katakan saya nggak punya iman, saya punya iman saudara. Ya, di kantong saya juga ini ada obat saudara. Obat apa saudara? Obat jantung saudara. Saya bukan promosikan bahwa Tuhan Yesus sudah hebat, bukan. Kita diberi hikmat saudara. Ya, kalau Tuhan pakai dokter juga saudara. Dokter itu kan diciptakan Tuhan saudara. Nah kasihan nanti kalau kita tidak percaya dokter saudara. Ya, kasihan mereka sekolah tinggi-tinggi mahal-mahal saudara. Saya beriman tapi nggak percaya dokter. Kan lewat dokter juga kita bisa disembuhkan oleh Tuhan saudara. Kan orang katakan enak dokter saudara. Dokter kasih obat yang sembuhkan Tuhan, yang dapat duit dokter saudara. Tapi itulah saudara, ya. Kita beriman, kita percaya setiap penderitaan yang kita alami itu ada solusinya saudara. Sekarang kita melihat saudara ya, kunci untuk kita bisa bertambah, bertumbuh di dalam penderitaan. Saya akan bawa pelan-pelan saudara. Ya, itu rupanya Pak Gembala kita beda 1 jam ya, Kalimantan dengan sini ya. Ya, beda 1 jam. Saya senang tadi Pak Gembala cuma bilang begini, habis firman doa. Puji Tuhan saya bilang. Ternyata saya nggak dibatasi firman saudara. Biasanya kan pendeta bilang Pak Gembala 30 menit ya. Ini enggak saudara. Pak Pendeta habis firman doa. Saya gas nih saudara. Amin. Udah ada jam. Loh sekarang saudara kesini mau apa saudara?
kita akan bertemu Yesus, saudara. Amin. Saudara, kalau saudara diundang ke pesta perjamuan di hotel mewah, ya, makanannya enak, saudara. Tapi waktu saudara masuk itu, tuan rumah bilang begini, Bapak Ibu silakan makan, tapi saudara dikasih waktu 5 menit makan, saudara. Kira-kira enak gak makan, saudara? Makan 5 menit, saudara. Cepat, karena 5 menit selesai. Karena enak, saudara. Ya. Tapi kalau saudara diluaskan, silakan Bapak Ibu makan sepos-posnya. Kan enak, saudara, ya. Sambil ngobrol jalan, orang menurut katakan selesai makan, berbungkus pulang. Kan enak, saudara. Nah, kalau dibatasi bagaimana enaknya, saudara? Sama dengan kita makan makanan rohani. Jangan dibatasi pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kan kita mau supaya Tuhan jawab pergumulan kita. Amin. Dengan firman Tuhan, saudara. Ya, saudara, kita akan belajar kunci untuk bertumbuh dalam penderitaan, kunci untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Ya, kita belajar singkat saja, saudara. Saya paling bawa firman tidak terlalu panjang, saudara. Kalau saudara sering tidak ngomong haleluya, maka panjang firman saya, saudara. Kalau saudara sering katakan amin haleluya, singkat itu, saudara. Saudara, kita lihat kunci untuk kita bisa bertumbuh dalam penderitaan. Tadi kan dikatakan bahwa kita dikaruniakan bukan percaya tapi menderita. Apa kuncinya supaya saya bertahan dalam penderitaan? Kita buka, saudara, di dalam Filipi. Terus kita maju, saudara. Kita akan lihat kunci untuk kita bisa bertumbuh, bertahan dalam penderitaan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara. Dia bilang begini, saudara. Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Katakan amin, saudara. Saudara, kunci untuk bisa bertahan bertumbuh dalam penderitaan, Alkitab katakan bersukacitalah. Kan simpel sekali, saudara. Apapun persoalan yang kau hadapi, apapun hebatnya masalah yang kau hadapi, harus bersukacita, saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat. Sukacitanya adalah bergembira. Apakah kita diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan, sakit, bergembira dulu, bersukacita dulu, saudara. Kan kalau orang sakit, saudara, divonis dokter, ya dia minta, Pak, semangat hidup, Pak, ya. Kalau saudara nggak semangat hidup, biar saudara hidup pergi ke dokter yang hebat, kalau nggak ada sukacita, game juga, saudara. Jadi saudara lihat, kunci untuk kita bisa bertahan bertumbuh dalam penderitaan, Alkitab katakan bersukacitalah. Paulus katakan bersukacitalah senantiasa, artinya anak-anak Tuhan tiada hari tanpa bersukacita. Jangan selalu mengeluh, saudara. Ya, jangan jadi anak Tuhan seperti kereta api, saudara. Sudah pernah lihat? Ya, bahasa Inggrisnya spur, saudara. Kereta api, saudara, kalau dia jalan kan susah. Duit. Ya, itu kereta api, saudara. Selalu susah. Saudara, Alkitab katakan bersukacitalah selalu di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bukan nanti kau bersukacita waktu kau naik pangkat, dapat komisi, dapat pekerjaan baik, baru bersukacita. Bukan, tapi bersukacita di dalam Tuhan. Kalau engkau ada sukacita dalam Tuhan, maka penderitaan itu tidak akan bisa membatasi mujizat Allah berlaku terjadi dalam hidupmu. Bersukacita dulu senantiasa. Dikatakan sekali lagi, katakan bersukacitalah. Amin. Saudara, katakan kiri kananmu, mari bersukacita. Ada lagu sekolah minggu berkata begitu, apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Nah, gitu, saudara. Saudara, kalau saudara tiap hari mukanya brot, masam, saudara,
bangun tidur sudah masam mukanya. Saudara lihat di kaca, saudara. Setan tuh mukanya kayak gitu, saudara. Ya, marah aja setiap hari, saudara. Bangun tidur marah. Ya, istri lihat suami, suami lihat istri, marah, saudara. Nah, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, saudara? Gak ada sukacita. Waktu bangun pagi tersenyumlah. Ya, orang seberang katakan senyum itu adalah, nah itu kata saudara, ibadah. Ya, jangan ibadah juga nggak senyum, saudara. Ya, tadi saya lihat WL-nya semangat, senyum-senyum. Jangan ada Jumat WL-nya semangat, Jumatnya brot semua. Kan kesian, saudara. Saudara, kita datang di tempat ini, kita ingin menikmati kuasa Tuhan. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kalau muka kita masam, saudara? Nggak ada sukacita, saudara. Bebaskanlah, saudara, segala ikatan dosa kita, kesulitan dosa kita, beribadat kepada Tuhan. Ya, tinggalkan dulu, saudara, persoalan kita, masalah kita. Bersukacitalah. Kenapa? Waktu kita bersukacita, kita bisa bertahan apapun yang sedang kita hadapi, saudara. Amin. Apapun kesulitan, saudara. Ya, saudara. Saudara, kalau saya punya kesaksian banyak sebenarnya, saudara, nanti kepanjangan pula. Ya, saya dari tahun 90 sudah melayani, saudara, sampai hari ini, saudara. Ya, tapi saya simpulkan, saudara, saya mau katakan Tuhan itu baik, saudara, dan sangat amat luar biasa baiknya. Saya bisa pasang ring, saudara, itu di luar nalar saya sebagai manusia. Saya tidak pernah berpikir saya bertemu dengan seorang profesor yang sangat-sangat baik hati. Bukan orang Kristen, saudara. Tapi kalau saya, saudara, orangnya paling jujur, saudara. Ketemu siapa saja, berkenalan saya siapa, saya pasti bilang, saya pendeta. Kan ada orang malu, pendetanya disembunyikan, saudara. Kalau saya enggak, saya pendeta. Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Saya dikasih kemudahan, saya bisa pasang ring di rumah sakit primer, saudara, dalam waktu singkat. Tuhan siapkan semuanya, saudara. Sangat menderita, saudara. Saya tiba di Jakarta dengan istri saya, kami harus masuk di rumah sakit harapan kita. Ketemu doa perawat dan satpamnya bilang, Pak sudah daftar kan? Belum. Bapak balik 3 bulan kemudian. Ya, saya bilang begini dengan satpam, keburu stroke saya. Ya, keburu stroke saya, nggak mau, saya bilang. Saudara, hidup kita bukan kata manusia, tapi hidup kita kata firman Tuhan. Ya, percaya kan? Amin. Amin. Ya, dokter bisa bilang gini, tapi bukan kata Tuhan. Itu saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup karena sukacita, hidup kata Tuhan, bukan kata manusia. Manusia katakan, oh engkau nanti tidak berhasil usaha begini. Itu kata manusia, bukan kata Tuhan. Itu saudara, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, engkau sudah menciptakan mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Jangan cukup dengar firman Tuhan. Kami sebagai gembala, kalau ada jemaat suka dengar firman Tuhan, puji Tuhan, tapi harus lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya timbul itu sukacita kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ingin bertumbuh bertahan dalam penderitaan, kuncinya adalah bersukacita. Tadi lagu mengatakan suka-sukamu Tuhan, ya kan? Ya, saya setuju, saudara, suka-sukamu Tuhan. Tapi kita juga bertindak, kita harus punya sukacita. Apapun yang terjadi, ya, jangan nanti ibadah kalau diberkati Tuhan ibadah. Kalau nggak diberkati Tuhan nggak ibadah, saudara. Kalau hujan nggak ibadah, panas. Nah, di sini nggak ada, saudara, ya. Nggak ada yang ngaku, saudara. Ya, saudara, kunci untuk kita bisa bertumbuh, Alkitab katakan bersukacita. Simpel sekali, saudara. Bersukacita saja, saudara. Ya, kemudian saudara, mengapa kita harus bersukacita? Ada apa, saudara? Kan kunci untuk kita bisa bertahan, kita harus bersukacita. Kemudian untuk apa kita bersukacita? Ada apa dengan sukacita, saudara? Kenapa anak Tuhan harus bersukacita? Ada apa dengan sukacita, saudara? Ya kan, pertama,
senantiasa. Oke, saya punya sukacita. Untuk apa sukacitanya, saudara? Saudara nggak tahu. Saya disuruh sukacita untuk apa? Nah, kita belajar, saudara. Dalam waktu yang singkat kita belajar ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal mengapa kita harus bersuka cita. Nah, kita lihat, saudara. Mengapa kita harus bersuka cita? Saya berterima kasih, saudara. Sebenarnya saya cukup lelah, saudara, ya. 3 hari 3 malam saya di kapal, saudara. Di kelas ekonomi, saudara. Ya, cukup melelahkan. Tapi ya itulah, saudara. Karena di sukacita maka Tuhan beri saya kekuatan, saudara. Panjang perjalanan saya ini, saudara. Tapi saya percaya dengan sukacita ada kekuatan dari Tuhan, saudara. Ya, saudara, kita akan melihat mengapa kita harus bersukacita. Jadi, saudara, kunci untuk kita bisa menang, bertahan dalam penderitaan, bersukacita. Kita akan lihat mengapa kita harus bersukacita. Kita lihat, saudara. Kita buka di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasal yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, atau di tab saudara ayat yang ke-12, saudara. Dia bilang begini, saudara. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 atau 12. Saya bacakan begini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi namamu. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus bersuka cita dalam penderitaan? Yang pertama, kenapa? Karena kita percaya bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara, orang yang bersuka cita itu dijaga oleh Tuhan, gak dibiarkan, saudara. Oke, masalah datang, persoalan datang, sakit penyakit datang. Hanya dengan bersuka cita maka kita dilindungi oleh Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Jadi kenapa kita harus bersuka cita? Karena kita dijaga oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, yang jaga Tuhan loh, saudara. Alkitab katakan, jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Kalau Allah berjalan bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kuncinya bagaimana? Cukup bersuka cita. Gak susah, saudara. Kalau kau ingin dilindungi Tuhan, cukup bersuka cita. Ayat selanjutnya, saudara, Mazmur pasal yang kita lihat ini, saudara, ayat pendukungnya. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 di tab, saudara. Dia bilang begini, saudara. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kalau Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, maka Dia tilik kesengsaraan kita. Dia perhatikan sengsaraan kita. Dia perhatikan kesesakan jiwa kita. Itu hebatnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada lagu mengatakan, baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Ya kan? Kita mau berlindung kepada siapa, saudara? Berlindunglah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bersuka citalah. Ya, kalau kau ingin rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, ya, apa saja kau miliki, hidupmu dilindungi, dijaga oleh Tuhan, ada sukacita dalam hidupmu. Bangun pagi-pagi, nyanyilah, saudara. Ya, jangan nyanyi pagi-pagi ke sana kemari, ya kan? Mencari alamat
Bukan, saudara. Ya. Datanglah di bawah kaki Tuhan, saudara. Ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ya. Cari Tuhan, saudara. Bersukacita karena Dia akan melindungi hidupmu, saudara. Dia akan menjaga apa yang kau miliki, saudara. Kalau Tuhan jaga engkau terbebas dari segala jerat maut manusia. Jadi saudara lihat, mengapa kita harus bersukacita? Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi boleh sombong sedikit, boleh, saudara. Ya, kan banyak orang kalau jalan-jalan di malam-malam gelap di kuburan takut, saudara. Kan? Di sini mungkin tidak ada, saudara. Ya? Kalau orang lewat kuburan tengah malam, dia bawa Alkitab, saudara. Ya, Alkitab itu diginiin, saudara. Kubur di sebelah kanan, Alkitab. Dia jalan begini, saudara. Ditutup dia lah mukanya, takut lihat kuburan, saudara. Saudara, setan tidak takut dengan Alkitab, saudara. Setan paling takut dengan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau saudara dilindungi Tuhan, tidak perlu takut, saudara. Saudara, kalau saya mau bersaksi, saudara, di Kalimantan Utara itu, saudara, magicnya kuat, saudara. Saya cuma bilang, saudara, ya, gereja kami di Pulau Bunyu, saudara, di sebelahnya kuburan, saudara. Jadi jaraknya cuma batas dengan pagar dengan batas apa, sign, itu sudah kuburan, saudara. Tapi waktu kami ke sana, ya, saya doain dulu, saya keliling doa gereja pastori, saudara. Saya merapi, saudara, gereja pastori. Nah, anak saya nomor 3, saudara, itu mata terang, saudara. Dia suka lihat penampakan, saudara. Yang cewek itu, saudara. Kadang-kadang dia bilang, Pak, itu ada cewek duduk di pohon mangga dekat WC, tapi dia tidak bisa masuk, Pak. Saya bilang, mana? Itu loh, Pak. Nggak lihat saya, saudara. Dan memang saya nggak mau lihat, saudara. Ngapain saya lihat, saudara? Setan kok mau dilihat, saudara, ya kan? Kan enak lihat Tuhan, saudara. Amin. Kalau saudara bisa lihat setan, ya puji Tuhan. Saya nggak mau, saudara. Saya mau lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Karena saya bilang, Papa nggak lihat kedua. Saya bilang begini, jangan ganggu saya. Saya nggak ganggu dia. Kalau dia ganggu saya, masalah besar. Kenapa? Alkitab katakan karena roh kita lebih besar dari dia, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, saya tidak pernah takut, saudara. Yang saya paling takut Tuhan, saudara. Kalau cuma setan, saudara, tidak pernah takut, saudara. Saudara, kalau ada anak-anak Tuhan disantet, dipertanyakan, saudara. Ini dilindungi Tuhan dah, saudara. Ya kan? Ada anak Tuhan disantet, saudara. Yang lebih heran lagi, saudara, ada hamba Tuhan disantet, saudara. Ya ampun, saudara. Ada, saudara. Ada hamba Tuhan dihipnotis, saudara. Ya ampun, saudara. Ini hamba Tuhan ke apa? Saya berapa bulan lalu, saudara, ada jemaat kami orang Dayak. Dia datang, saudara, ke gereja, pandangannya kosong, saudara. Habis ibadah, anak saya bilang, Pak, doain dong Ibu Evi namanya. Saya doakan, saudara. Jadi sementara saya doakan, saudara, ya, anak saya lihat di sininya, saudara, itu berdiri duduk monyet, saudara. Saya nggak lihat, saudara. Sekali lagi, saudara, saya nggak mau lihat, nggak runtuh, ya kan? Dia bilang, Pak, ada monyet di sini. Ya, saya bilang, kenapa nggak bilang? Saya pukul dia. Loh, iya kan? Atau kalau orang Manado, wanita Rica, saudara, pasti jadi makanan itu, saudara. Ya, kena santet. Kenapa, saudara? Karena nggak setia beribadah. Saya bilang, kalau ada jemaat Tuhan yang kena santet, dipertanyakan imannya. Ada Tuhan Yesus nggak? Nah, kalau orang yang suka ke gunung-gunung, bukan ke gunung tinggi, ku cari damai. Kalau orang yang suka ke gunung kawi, pohon besar, ya kan, goa-goa, ya, ke orang-orang pinter. Padahal sebenarnya yang datang yang bodoh, saudara, bukan orang pinter, saudara. Yang paling bodoh tuh orang yang datang, ya. Dipertanyakan, saudara. Ingat, saudara, kita ini dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Gak perlu takut. Ada sukacita. Tuhan jaga kita. Tuhan lindungi kita, saudara. Itu sampai, saudara, seringkalilah buat mesbah persembahan dalam rumah, ya,
Supaya apa? Supaya engkau diberkati Tuhan. Ya saudara. Jadi pertama saudara, mengapa kita harus bersukacita? Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Ayat satu lagi saudara, Mazmur 64 saudara. Saya kasih habis Mazmur ini. Mazmur 64. Dia bilang begini saudara, ayat yang ke-10. Mazmur 64 ayat ke-10 atau yang ke-11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Yang berlindung di dalam Tuhan adalah orang-orang benar. Siapa orang benar? Orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Kalau hidupmu selalu dengan firman Tuhan, maka engkau adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Kalau hidupmu orang benar, maka Alkitab katakan akan ada sukacita karena Tuhan. Itu orang benar, saudara. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa kita harus bersukacita? Yang kedua, kita lihat Mazmur saudara. Kita lihat Mazmur pasal yang Mazmur pasal yang ke-70 saudara. Ayat yang ke-5 atau yang ke-4 saudara. Saya baca begini saudara. Mazmur 70 ayat yang ke-5 atau 4. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata apa saudara? Allah itu besar. Amin. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang besar. Masalah kita besar, Allah kita lebih besar. Persoalan hidup kita besar, Allah kita lebih besar. Ya, kalau Allah kita besar, tempatkan Allah di depan, bukan di belakang, saudara. Amin. Ada yang mengatakan Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, tapi hidup dalam ketakutan. Bagaimana saudara? Bagaimana konsep bahwa Allah itu besar kalau kita tidak pernah merasakan kebesaran Tuhan? Hidup kok ciut selalu saudara. Hidup kok gak ada masa depan. Hidup kok suram dan sebagainya. Saudara, kalau kita punya Allah yang besar, siapa berani lawan kita saudara? Saudara cukup berlindung dengan orang yang besar. Ada yang berani gak saudara? Saudara lihat kalau pejabat-pejabat tinggi saudara, mereka punya bodyguard itu kan yang besar-besar saudara kan, ya kan? Gak mungkin yang kerempeng-kerempeng saudara ya, dijadikan mereka bilang ini pengawal apa saudara? Kebanyakan kan body besar saudara, tinggi besar, kekar, aman mereka saudara. Saudara dilindungi oleh Allah yang besar. Kenapa harus takut? Saudara dijaga oleh Allah yang besar. Kenapa harus gelisah, khawatir, cemas akan hidupmu? Alkitab katakan, punya iman sebiji sesawi saja engkau bisa memindahkan gunung. Kecil saja saudara Allah butuhkan. Kenapa? Karena ada Allah yang besar yang menyertai kita. Nggak perlu takut. Setuju saudara? Amin. Kenapa harus takut saudara? Saya mau usaha ini, saya mau kerja ini, takut nggak berhasil. Loh, apakah dengan kita korupsi saudara? Apakah kita main-main dukun baru kita punya peluang besar untuk jadi orang besar? Tidak saudara. Kita punya Allah yang besar. Orang yang bersukacita, dia punya Allah yang besar.
hatimu, saya punya Allah yang besar. Kalau kau punya Allah yang besar, maka kecil masalahmu, kecil persoalanmu, kecil sakit penyakitmu, semua kecil. Yang kita lihat hanya Allah yang besar. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lihat, ada kemuliaan Allah. Orang yang benar, orang yang bersukacita, itu ada kemuliaan Allah. Artinya Allah menyertai kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Alkitab katakan Dia penjaga Israel yang tidak terlelap. Dia jaga engkau. Engkau tidur, Dia nggak tidur. Engkau bekerja, Dia jaga kita. Setiap waktu engkau dijaga oleh Tuhan. Hilangkanlah rasa takutmu. Gak perlu takut, saudara. Mulai detik ini, saudara, hilangkan rasa takutmu, khawatirmu, kecemasanmu. Kenapa? Karena engkau punya Allah yang besar. Mulai dari gereja, saudara, imani saya beserta dengan Allah yang besar. Kalau kita punya Allah yang besar, kita akan ciptakan perbuatan-perbuatan yang besar sesuai dengan Allah kita, saudara. Ya, biarlah bergembira, bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Saudara, kita sedang mencari Tuhan hari ini, amin. Engkau sedang mencari Allah yang besar. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu, ya. Bebaskan, biar Dia bekerja, ya. Dia akan merestorasi hidupmu, saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Karena Dia Allah yang luar biasa, saudara. Saya mau katakan, saudara, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yakinlah, saudara, kalau orang lain Tuhan tolong hari ini, engkau juga ditolong oleh Tuhan. Kalau orang lain diberkati hari ini, engkau juga diberkati Tuhan hari ini. Kalau mujizat Allah terjadi bagi orang lain, mujizat itu juga terjadi dalam hidupmu hari ini, bukan besok. Imani, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa besar, ya. Dalam Mazmur 92, saudara, kita cepat, saudara. Mazmur 92, dibilang begini, saudara, ayat yang ke 5-6, ya. Dibilang begini, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Saudara, Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan, saudara. Tapi cukup kita memahami kehendak Tuhan. Ya, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu doa Yesus di Taman Getsemani, saudara. Bukan kehendak kami, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Allah yang besar terjadi dalam hidupmu. Engkau pulang dengan mujizat dari luar, dari Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu. Mazmur 126, saudara. Kita cepat, saudara. Mazmur 126. Dia bilang begini, ayat yang ketiga. Mazmur 126, ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Katakan amin, saudara. Tuhan sudah, telah, bukan Tuhan akan, tapi Tuhan telah melakukan. Artinya di sepanjang hidupmu Tuhan sudah melakukan perbuatan besar, maka kita harus bersukacita. Amin. Bersukacitalah, saudara. Ya, jangan muka aduh. Singkat, saudara, saya pernah pelayanan di Bapak Gembala saya dekat dengan Sabah. Satu waktu saya diajak pelayanan di salah satu gereja Sanctuary of Glory. Itu dia kayak ruko juga, cuma rukonya 4, dia bongkar,
Itu yang hadir sekitar 300 sampai 600 orang. Ya, banyak orang Filipina dan sebagainya. Saya khotbah jam 4 sore. Saya khotbah ya 5 menit pertama saya lihat mata-mata jemaat itu masih 75 watt. Tiba-tiba turun, tinggal 25 watt. Kita kan berasa ada pendeta kalau khotbah kan dia lihat bahwa dia malu. Saya lihat muka-muka saya. Kenapa muka-muka mereka berat semua, saudara ya? Kok nggak ada senyumnya, saudara ya? Ya penggembala kalau kita khotbah lihat jemaat dan senyum kan, kita berpikir salah apa ini, ada salah khotbah ya? Saya lihat kan banyak. Kenapa muka-muka berat ya? Mukanya. Jadi ibu-ibu itu, saudara, ada yang lagi main apa sepatunya, saudara. Wah, mungkin mau pamer sepatu baru, saudara. Buka tasnya, ya. Bapak-bapak sudah mulai juga ngobrol, saudara ya. Saya bilang ada apa ya, saudara? Tiba-tiba saya lihat mata mereka tinggal 5 watt. Saudara. Wah, kita harus peka. Saya bilang kita buka ayat yang terakhir. Saya bilang gini, kembali ke 75 watt, saudara. Senyum dan muka bergembira semua. Ibu-ibu sementara mas tasnya, saudara. Kemas-kemas, bapak siap-siap. Ayat yang terakhir, senyum, saudara. Selesai ibadah, saudara, saya panggil pengajarnya. Sini kamu, kenapa pastor? Kenapa waktu pastor gini-gini ketawa dia, saudara? Pastor, kenapa? Mereka lagi tunggu ayat terakhir, pastor. Karena kalau ayat terakhir maka berakhirlah firman Tuhan. Ya ampun, saudara. Tunggu ayat yang terakhir, saudara. Saya bilang mati syukur-syukur sampai ayat yang terakhir. Kalau nggak sampai, saudara, ya kan? Jadilah menurut kita Bapa di surga, saudara. Ya, tapi sini nggak ada, saudara. Ini bukan yang terakhir, saudara. Belum. Kalau yang terakhir saya akan ngomong, saudara. Ya, jadi saudara, kita melihat yang kedua untuk kenapa kita harus bersuka cita, karena Allah kita besar. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus bersuka cita? Kita lihat dalam Matius, saudara. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Yang ketiga, kenapa kita harus bersuka cita? Matius 5 ayat yang ke-12. Dia bilang begini, saudara. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Katakan amin, saudara. Kenapa kita harus bersuka cita? Alkitab katakan karena upahmu besar di surga. Saudara, GPD nggak pernah terima gaji, saudara. Gaji kami 1 bulan 30 hari, tapi upah kami besar di surga. Itu yang kami kejar. Nah, cuma Tuhan, kenapa kita harus bersuka cita? Saudara silakan melayani Tuhan, WL singer, main musik, rebana, layani Tuhan. Kenapa? Upahmu besar di surga, bukan di dunia. Ya, kenapa? Karena Alkitab katakan ya, harta kekayaan di dunia nggak bisa masuk surga, saudara. Kita sedang mencari mengumpulkan harta di surga. Jemaat Tuhan, apapun kondisimu sebagai pelayan apapun, layanilah karena Tuhan. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Beribadahlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Berkorbanlah buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Kalau kau yakini bahwa upahmu besar di surga, tidak ada penderita yang bisa mengekang hidup kita. Ya, ada lagi mengatakan upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kan enak, saudara. Upah kita besar di surga. Itu saudara, saya semangat melayani Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Kalau upah saya besar di surga, artinya upah saya juga di dunia besar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Saya masih butuh uang, butuh, saudara. Tapi saya lebih mencari upah di surga, saudara. Ya, kalau saya suka bersuka cita, Tuhan siapkan semuanya, saudara. Saudara, pendeta itu, gembala itu kebanyakan gratis, saudara. Saya 2 kali, minta maaf, tidak sombong, saya 2 kali ke Israel, saudara. 2011, 2024, gratis, saudara. Kami dapat bantuan dari pemerintah provinsi Kaltara,
dengan Kabupaten Bulungan. Ya, saya dikasih gratis saudara. Saya pernah lagi waktu saya di Jakarta saudara, karena saya mau urus, saya punya jantung, saya harus pakai BPJS. Ternyata BPJS saya mati saudara. Saya harus bayar sekitar 5 juta saudara. Dokter bilang, Pak pakai BPJS saya, iya. Tapi saya bingung mau cari uang 5 juta bagaimana saudara. Saya telepon teman saya, bro, hari Minggu kosong nggak? Biasa begitu saudara. Kosong nggak? Kosong bro, ibadah saya sini. Iyalah, laju saya saudara. Ya, ibadah, selesai ibadah, dia bilang, bro sampaikan saja. Aduh malu saya bilang, sampaikan saja gini-gini. Akhirnya habis ibadah disampaikanlah saudara gembalanya bahwa pendeta ini butuh dana sekian. Kalau jemaat yang tertarik, tergerak, bantu. Jadi habis ibadah saudara, saya disuruh pendeta itu, bro di depan pintu sebelum jemaat keluar salaman dulu. Saya salaman saudara ya. Ada yang kasih uang, ada yang bilang ini, Pak Pendeta, tolong kirim nomor rekening. Laju saya saudara. Ya kan? Padahal dia berubah pikiran kan. Saya bilang kapan? Sekarang bos, cepat saya saudara. Nanti dia berubah pikiran kan, nomor rekening. Loh, kan jujur saudara kan, kalau orang berubah, jadi begitu sampai, sudah saya kirim, makasih. Oh puji Tuhan saya bilang, dia tidak berubah. Loh, kalau begitu jangan lama-lama saudara, laju. Ya, ada orang katakan Pak ada tiket gratis, oh ya kapan? Secepatnya saya ambil saudara. Loh, kan itu berkat Tuhan saudara. Itu kan upah saya saudara. Ya kan? Tadi juga ketua MD katakan, bro kapan berangkat ke Toraja? Hari Selasa. Ya mau belikan tiket, oh puji Tuhan saya bilang. Gratis lagi saudara. Enak saudara. Jadi pendeta gratis. Kenapa? Itu penghiburan buat kami saudara. Kan saya punya Allah yang besar saudara. Saya layani bos besar saudara. Amin. Ya kan, kalau cuma gitu kecil saudara. Ya, kecil. Kenapa? Karena saya punya upah besar di surga. Jemaat juga, engkau punya upah yang besar di surga. Bisa melayani Tuhan, layani Tuhan saudara. Ya, enggak usah hitung-hitungan saudara. Enggak usah jadi jemaat yang pelit saudara. Ya, jadi jemaat yang suka berkorban. Apa yang kau tabur itu yang kau apa saudara? Nah itu kata saudara. Harus menabur saudara. Kalau tidak menabur bagaimana mau menuai saudara? Ya, upah kita besar di surga. Jadi saudara, kita melihat bahwa mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena kita dilindungi oleh Tuhan, karena Allah kita besar, karena upah kita besar di surga. Nah, saudara yang terakhir, ini ayat terakhir saudara. Kita lihat saudara, endingnya semua saudara. Kenapa kita harus menderita dalam dunia? Selain kita punya sukacita, kita lihat endingnya apa saudara. Dalam Roma pasal yang kita baca sama-sama saudara ya. Baca quote-quote saudara. Roma pasal yang ke-18, Roma 8 ayat yang ke-18. Baca quote-quote saudara. Ini ayat yang terakhir saudara. Aman sudah saudara. Sudah saudara, baca di depan saudara ya. Saya percaya sudah bisa mengalahkan suara saya saudara. 2, 3. Sebab yang yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak dapat menggantikan dengan kemuliaan yang akan datang daripada kita. Amin saudara. Amin. Yang yakin angkat tangan kananmu. Amin saudara. Alkitab katakan sebab aku yakin. Yakin dulu saudara, jangan ragu. Ya, Tuhan tolong lah ya. Mujizat terjadi gak ya? Tuhan tolong, jangan saudara. Ya, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Lihat, apapun hebatnya penderitaanmu, nggak sebanding saudara, nggak ada bandingnya. Ya, kalau kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, saudara, balasan Tuhan kepada kita karena kita setia bertahan dalam penderitaan nggak sebanding saudara. Kalau kemuliaan itu dinyatakan dalam hidup kita, luar biasa saudara. Aku yakin, saya ingin jemaat Tuhan hari ini punya satu keyakinan
bahwa penderitaan zaman sekarang ini gak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, hebat apapun persoalan kita, gak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saya tertarik dengan satu lagu, saudara. Mana pemain musik, saudara? Saya harus mengikuti kata gembala, saudara. Saya tutup dengan doa. Saudara, ada satu lagu yang sangat memberkati saya, saudara. Dan itu juga mungkin pasti akan memberkati jemaat. Saudara, kita tetap dalam doa kita kepada Tuhan. Percayalah, saudara, akan terjadi mujizat yang luar biasa hari ini, saudara. Bersukacitalah apapun persoalan yang sedang hadapi, walaupun gunung itu tak beranjak. Kita percaya, amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak tahu apa persoalan saudara. Tapi hari ini, saudara, kita punya Allah yang luar biasa, besar. Ya, gunung, penyakit, masalah, kesulitan boleh tak beranjak, tapi kita punya Tuhan yang tetap menyertai kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, imanku bernata. Tapi semua saudara, imanku bernata. biasa. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Engkau tidak berjalan sendiri. Engkau tidak melakukannya sendiri. Ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Seringkali kita mulai melupakan kekuatan dari Tuhan.
kita seringkali meragukan kuasa Tuhan. Dan seringkali kita berkata, di mana itu mujizat Tuhan? Di mana itu pertolongan Tuhan? Aku butuh mujizat Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Seringkali hidup kita ditutupi oleh gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, kesukaran. Pagi ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita boleh mengalami penderitaan, tapi ada sukacita yang kita harus miliki untuk kita bisa melihat bahwa Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah kita besar, ada upaya besar yang Allah siapkan dalam hidup kita. Satu percaya hal saudara, ingatlah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Engkau tidak perlu lihat kiri kanan, tutup mata jasmanimu, arahkan mata rohanimu. Ada Tuhan Yesus hari ini, ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah engkau, Dia akan pulihkan hidupmu. Mujizat pasti terjadi waktu kau benar-benar mengimani lagu ini. Imanku berkata, nyanyikan saudara, ini doamu hari ini. Imanku berkata, Tuhanmu yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata tak melihat.
saudara. Percayalah, mujizat itu masih ada, saudara. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan sanggup menolong kau. Tuhan sanggup pulihkan kau. Revival itu pasti terjadi, saudara, dalam hidupmu. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Hari ini, saudara, terjadi revival dalam hidupmu. Kalau orang lain Tuhan tolong, engkau juga ditolong Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Dia akan melawati engkau hari ini. Dia akan pulihkan kau. Dia pasti jamah kau. Dia jamah hidupmu. Dia jamah rohmu. Minta Allah jamah kau, supaya kau menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Dia menjamah kau. Dia menjamah hidupmu. Dia jamah pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu. Dia jamah hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Jesus. Kami menyembahmu, Bapa. Kami sembah. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan
hadir hari ini. Lawati mereka Tuhan, apapun persoalan mereka, apapun masalah mereka, apapun sakit penyakit mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah pulihkan mereka, Allah sembuhkan mereka Tuhan. Yang tertutup jalan, buka jalan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan, beri pengharapan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat Tuhan. Hamba berdoa, malaikat Tuhan berpasukan, bagaikan pagar api yang tidak kelihatan, pagari setiap rumah-rumah jemaat Tuhan, tempat usaha-usaha mereka Tuhan. Mereka terhindar dari pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jati udara, tangan-tangan jahat, rencana jahat manusia dihancurkan oleh darah Yesus. Maka diberkatilah mereka di sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Bapa, berkati keluarga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengembalakan di GPD Eklesia yang ada di Makassar ini Tuhan. Pakai hamba-Mu suami istri sampai kepada Tuhan pembantu-pembantu mimbar majelis gereja, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan, urapi sehingga tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terjadilah Bapa di surga penuaian global besar-besaran di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Kami memberkati kota Makassar Tuhan. Biarlah Tuhan keselamatan terjadi di kota Makassar Tuhan, khususnya di Sulawesi Selatan Bapa. Terima kasih Bapa. Tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan Tuhan, supaya kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau katakan Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama kita katakan amin. Terima kasih. Kalian yang kudus maju ke depan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkaikan penulah hati kami, berkati hamba-Mu, kuduskan kami, layakan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, supaya setelah kami makan kami sehat dan kuat, sembuh dari sakit. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.